fenomena window dressing, is that really a big deal? Jadi window dressing itu apa? Window dressing itu adalah manuver, ini kalau kalian ketik di Google ya. Window dressing adalah ini manuver yang seringkali dilakukan oleh perusahaan terbuka ataupun perusahaan pengelola keuangan ya, itu kayak reksadana atau dana pensiun gitu ya, untuk mempercantik kinerjanya mereka gitu sebelum menyerahkan laporan ke klien atau ke pemegang saham. Jadi kan kalau perusahaan terbuka ya mereka kan nanti akan bikin laporan keuangannya tuh atau laporan tahunannya tuh, harga saham tutup tahun di tahun 2020 berapa gitu. Terus kalau yang reksadana kan mereka pasti akan menuliskan kinerja dari awal tahun kinerja tahun 2020 naik berapa persen tuh reksadananya mereka gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai kenapa bulan Desember itu namanya window dressing ya? Karena bulan Desember dipakai untuk mereka mempercantik laporannya mereka gitu. Jadi kenapa Desember? Karena akhir Desember merupakan pencatatan performa kinerja perusahaan investasi, terutama dalam menyajikan laporan sebagai acuan gitu. Jadi mereka mempresentasikan kepada calon nasabahnya di tahun depan. Jadi pastikan tujuan mereka beli reksadana saya Pak atau beli produk saya Pak. Tahun lalu kita mencatat kenaikan dari reksadana kita sekian persen. Gitu kan bisa jadi acuan tuh. Nasabah juga lihat, calon nasabah juga lihat, oke, kinerjanya tahun lalu cukup baik, bisa deh gue beli misalnya gitu. Nah, ini kenapa alasannya window dressing itu di bulan Desember. Oke. Kalau kita lihat secara histori, ini dari Stockbit ya. Kalau kita lihat secara histori, 10 tahun terakhir di Desember itu selalu hijau. Karena Desember 10 tahun terakhir ini, Desember tahun ini belum ada ya. Jadi ada 9 data. Nah, kalau kalian lihat ya, Desember ini tahun 2020-nya Desembernya belum ada ya, masih kosong. Jadi di sini ada 9 data dalam 10 tahun terakhir. 9-9-nya Desember itu selalu hijau. Lihat, cuma permasalahannya kenapa Desembernya selalu hijau? Karena Novembernya juga kebanyakan merah. Ya, dari 10 data terakhir, ini kan November terakhir ini ya hijau. Tapi kalau kita hilangin dari 9 data, berarti 2 aja nih yang hijau. Gitu. Nah, dari sekian banyak yang minus begini, ya Desembernya naik nih. Cukup signifikan. Nah, kalau ditarik lebih panjang ya, 20 tahun ke belakang, lihat, even Desember itu pun 20 tahun ke belakang masih plus 100% nih, 19 data terakhir. Gitu. Jadi Desember memang bulan yang sangat luar biasa bagi IHSG yang bisa naik cukup signifikan. Tapi perhatikan di sini ada satu kali Novembernya naik sampai 13% ya, Desembernya naik cuma 2,3%. Gitu, makanya gue lihat kayaknya karena November ini naik ya, nih Oktober juga naik 5%, November naik 12% gitu ya. Jadi gue pikir Desember kayaknya nggak ada keharusan untuk dia naik terlalu signifikan gitu. Atau harga-harga saham juga naiknya juga udah cukup baik sih kalau gue lihat gitu. Ya, jadi kemungkinan besar yang akan ditarik itu yang belum jalan itu. Tapi yang udah naik cukup signifikan, kalau kalian lihat BCA ya, BCA itu udah balik tuh ke harga sebelum corona 33.000. Ya itu udah clear, udah gitu. Nggak usah diincar lagi, udah cukup gitu loh. Nah, kalau yang kayak ICBP yang biasa tahun lalu 12.000, sekarang masih 10 ribuan. Nah, itu menarik. United Tractor ya yang 29.000 sekarang cuma 22.000 ya, 24.000. Nah, itu kan masih menarik tuh. Masih jauh banget jalannya. Gitu. Nah, jadi ini salah satu pertimbangan ya di Desember kenapa orang pada seneng tuh di bulan Desember. Saya sih di Januari juga cukup menarik ya. Januari, Februari juga sampai Maret tuh juga cukup besar gitu. Oke, nah ini LQ45. Jadi ketika kita berbicara pada IHSG, kita berbicara pada LQ45 akan lebih mengerucut tuh 45 saham aja gitu ya. Supaya kalau 700 perusahaan kan kalian terlalu pusing nanti, kok ini mana yang mau gue beli. Ya udah kita pecah jadi 45. Jadi kita lihat cuma 45 saham. Nanti gue tanya, nanti di akhir gue jelasin kenapa kita salah satunya pakai acuan LQ45. Nah, LQ45 juga karena pergerakannya nggak jauh dari IHSG, jadi ya Desembernya juga masih 100% nih positifnya. Jadi ya kurang lebih masih mirip-mirip. IHSG-nya justru ya IHSG di sini cuma plus 2,86%, tapi LQ45 rata-ratanya 3,41% dalam 10 tahun terakhir Desembernya.
Jadi megang LQ45 harusnya lebih baik daripada kalian pegang saham di luar LQ45 karena di sini terbukti rata-ratanya lebih besar daripada rata-rata IHSG. Oke, jadi ini salah satunya alasannya. Ya, jadi kita mengerucut masuk ke LQ45 gitu. Next, jika histori Desember 100% profit, ya 10 tahun, kapan dong naik dan turunnya? Kan Desember panjang, waktunya itu sebulan. Nggak mungkin kan sebulan itu bisa naik terus ya, gitu. Pasti akan ada turunnya. Nah, di sini saya menggunakan teori dari Dow teori ya, yang ketiga, teorinya yang ketiga yang mengatakan history repeat itself, gitu. Jadi teori ini mengatakan ya pergerakan saham itu mengacu kepada masa lalunya, gitu. Karena masa lalu itu dipakai untuk orang menentukan studi kedepannya akan seperti apa. Jadi saya menggunakan data masa lalu 10 tahun terakhir ya untuk kita bisa lihat nanti apakah akan berulang di Desember tahun ini. Karena kalau nanti kalian bakal ngeliat, karena dengan 10 tahun terakhir yang saya lihat hampir semua polanya itu sama. Yang pertama di tahun 2010 kalian perhatikan IHSG dari bulan Desember, minggu pertama dia naik. Oke. Minggu kedua dia turun. Lowest 17 Desember. Oke. Baru dia akan mulai naik sampai ke akhir tahun. Kebetulan akhir tahunnya di sini. Lanjut ke Januari. Tapi ini nanti kita di akhir bulan Desember kita akan market review lagi ya. Tapi at least ini 2010 kalian lihat minggu pertama dia naik, minggu kedua dia turun. Lihat tanggal 17 Desember ini, ingat-ingat tanggal 17 Desember. Setelah itu di minggu terakhir dia naik. 2011 minggu pertama dia normal, rata ya. Minggu kedua dia drop. Lihat tanggal 16. Lalu mulai naik sampai ke akhir. 2012 minggu pertama dia naik, minggu kedua dia turun. Cuma di sini tanggalnya 20. Oke. Lalu terakhir naik. 2013 minggu pertama turun, minggu kedua drop. Oke, yang pattern yang salah di sini minggu pertamanya harusnya ada naik, di sini turun, gagal sekali. Tapi lihat lowest 16 Desember. Setelah itu up. Oke. Sama 2014 minggu pertama naik, minggu kedua drop, lihat lowest 16 Desember. Up. 2015 lowest 14 Desember. Ini drop dari minggu pertama minggu kedua. Terakhir up. 2016 minggu pertama naik, turun sampai 23 Desember, lebih molor tapi terakhir up. Ini kalau kalian ikut stock school, di sini gua ada penjelasan tentang Mercury retrograde, kalian bisa related ke sini. 2017 minggu pertama minggu kedua up ya, terakhir juga up. Ini satu garis lurus. IHSG lagi bullish gila-gilaan waktu 2017. 2018 lurus, minggu kedua masih lurus ya, minggu ketiga sebenarnya masih lurus-lurus aja, drop lurus nih 2018 sebenarnya. Oke, tapi lowest di sini kalian lihat tanggal 18 Desember. Oke, minggu terakhirnya up. 2019 minggu pertama naik, minggu kedua turun, lowest 12 Desember up. Oke, 2020 seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir tadi, dari tahun 2010 ya, minggu pertama, yang naik di minggu pertama itu ada 8 kali. Gitu. Yang false ada 2 kali. Ya, dalam 10 tahun terakhir. Dari tahun 2010. Jadi 8 kali naik, 2 kali gagal di minggu pertama. Di minggu kedua, 9 kali turun, 1 kali yang gagal. Jadi minggu kedua, jadi kalau di Desember 2020 nih ya, prediksi saya di awal minggu IHSG masih akan bullish 1-4. Kalian masih boleh hold. Jadi kan tanggal 30 ini MSCI ya. MSCI masih akan naik ya Desember. Kenapa Desember itu biasa awalnya naik? Karena lagi hangat-hangatnya orang bilang, "Oh, Desember itu window dressing, biasa akan naik." Maka semua orang pasti akan HK sahamnya di tanggal-tanggal awal itu ya. Jadi pada biasanya bakal naik. Setelah itu di minggu kedua ya, sesuai dengan teori history repeat itself, kemungkinan besar akan kembali drop. Ya, dari tanggal 7 akan mulai drop. Kemungkinan besar kalian bisa perhatikan tanggal 14, 15, 16, 17 ini untuk area beli. Area bottom.
gitu. Cuma ini juga harus dilihat nih, karena kan kalau kita lihat sekarang ini kalender bursa itu dari tanggal 24 ini udah mulai libur. Nih, udah mulai libur sampai ke tahun baru nanti. Gitu, tanggal 4 baru mulai masuk. Nah, ada isu kemarin kalau liburnya ini mau dipersingkat ya dari mungkin tanggal 30, tanggal 31-nya ini masuk nih. Biasanya sih gitu. Jadi mungkin tanggal 24, 25, 26, 27 nih libur, 28 libur, mungkin 29, 30, 31 ini masuk nih. Gitu. Nah, kalau ini masuk ada kemungkinan IHSG bakal bikin low sekitar 15, 16, 17. Lalu 18, 21, 22, 23, 19, 30, 31 ini harusnya IHSG akan bikin high. Tapi kalau IHSG-nya tetap ya, liburnya itu tetap tanggal 24 mulai libur sampai ke tahun baru, ya mungkin low-nya ya kisaran-kisaran sini gitu. Karena kalau kalian hitung ya dari pergerakan terakhir ini, IHSG selalu naik di sini cuma 3 hari doang ya. Tapi selain itu IHSG selalu naik minimal sekitar 5 hari. Gitu. 5-7 hari biasanya. Nah, 5-7 hari ini kalau kita lihat dari perhitungan terakhir data transaksi terakhir tanggal 23, berarti kalau kita anggap 5 hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5 berarti low di tanggal 16. Kalau 7 hari terakhir berarti 14 ini low. Nah, ini kalian bisa pertimbangkan untuk area mulai cicil beli di area sini. Mulai beli di area sini. Itu harusnya itu jadi lowest ya, mulai IHSG bisa up untuk akhir tahun, untuk window dressing-nya. Gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalian bisa akses di idx.co.id, ada kalender, di situ ada kalender libur 2021 juga udah keluar kalender liburnya. Kalau kalian mau tahu 2021 tuh hari liburnya apa aja, kalian bisa cek di situ. Nah, ini yang sekarang berlaku gitu. Oke. Nah, ada 17 hari trading kalau dengan kalender seperti ini dengan libur dari tanggal 24 sampai 31, berarti ada 17 hari trading di Desember. Yang biasanya hari trading itu kisaran tanggal 22 sampai 20 sampai 22 hari. Karena di sini liburnya cukup banyak ya, jadi 17 hari trading di Desember. Gitu. Nah, di sini saya rangkum ya dari 10. Oke, ada pertanyaan kayaknya. Berarti awal bulan bisa TP dulu, siapin cash untuk tengah bulan waktu bottom atau kembali lagi. Ya, gitu. Tapi saran saya mending lihat ke tabel aja, gitu kan. Tabel kelihatan tuh mana yang bakal keluar atau pindah ke kanan gitu ya. Tapi selama di tabel ya kalian mau hold ya bisa-bisa aja, nggak masalah gitu. Cuma biasanya di minggu kedua itu bisa ada koreksi, apalagi ini November kan naiknya cukup signifikan gitu. Nah, di sini ada LQ45 ya. Di sini ada 9 kali up, down-nya 1 kali gitu. Ini persentase naiknya berapa persen di bulan Desember. Nah, ini probabilitasnya. Oke. Nah, ini probabilitasnya jadi kayak SMGR, Astra, Pegas ini dalam 10 tahun terakhir di bulan Desember mereka 9 kali naik. Nah, yang naik paling tinggi SMGR ya di bulan Desember rata-ratanya. Astra kedua, Pegas ketiga. Jadi kemungkinan kalian kalau kan tadi kita bilang tuh Pegas kemungkinan akan koreksi dulu, ya nggak? Akan koreksi dulu, ya. Nah, mungkin di minggu kedua saya siap-siap akan beli Pegas. ASI akan koreksi dulu. Nanti di minggu kedua mulai koreksi, mulai turun. Siap-siap saya akan nampung Astra mungkin. Gitu, karena Astra mempunyai probabilitas 90% selalu positif di bulan Desember. Gitu. SMGR juga, Pegas juga. Nah, ini Pegas juga kan masih naik terus tuh. Kita nggak tahu, mungkin ada koreksi dikit nanti di minggu kedua atau minggu pertama di Desember ya. Nah, ini juga jadi pertimbangan nih nanti. Bisa area masuk juga nih Pegas. Nah, ini ada yang 80%, ada yang 70%. Jadi saya cuma munculin sampai ke yang 70%. Gitu. Jadi ada Tower, ada SCMA. Nah, Tower kan kalau kalian lihat baru mulai break lagi ya. Ini juga cukup menarik. SCMA juga masih on terus di tabel kiri gitu ya. Masih kemarin juga ada sinyal biru mulai naik lagi nih SCMA, Bank Mandiri, United Tractor ya, ini masih juga baru mulai jalan. Nah, ini juga cukup menarik nih di yang 80%. Gitu. Jadinya ya beberapa perusahaan di sini bisa jadi pertimbangan untuk kalian pilih LQ45. Nah, beberapa perusahaan di sini bisa jadi pertimbangan untuk kalian pilih saham-saham LQ45 mana yang akan naik di bulan Desember. Lalu pertanyaannya, kenapa LQ45 gitu ya?
Kenapa kita nggak ambil ke saham lain gitu, yang mungkin lebih baik atau gimana? Nah, kayak tadi kita bilang, window dressing itu yang butuh untuk mempercantik laporan keuangannya mereka atau mempercantik harga sahamnya mereka. Salah satunya perusahaan terbuka ya, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu ini reksadana atau perusahaan-perusahaan yang berinvestasi atau melakukan kegiatannya di pasar modal gitu. Nah, biasanya perusahaan dana pensiun, reksadana gitu ya, mereka itu punya aturan mereka cuma boleh beli saham LQ45 gitu. Yang gede-gedenya, terutama yang punya nasabahnya pasti gede-gedean ya, atau fund manager asing gitu ya, reksadana luar negeri, biasanya mereka pasti akan hanya mengincar LQ45 gitu. Jadinya ya acuan LQ45 seharusnya akan lebih berguna dipakai dibandingkan menggunakan acuan saham-saham lain gitu. Memang ya beberapa saham-saham di luar LQ45 kadang ya mereka memberikan return yang lebih besar tuh gitu di bulan Desember gitu. Tapi itu nggak bisa selalu dijadikan acuan gitu. Apalagi ya kalau nanti di Stocksul kita ada belajar tentang bandarmologi ya, bandar yang ngitung barang, kalau kalian beli ya gue sih jual gitu ya. Jadi semakin banyak kalian beli semakin nggak naik tuh harga sahamnya gitu. Jadi ya prefer LQ45 karena LQ45 biasanya akan lebih sulit untuk digerakkan oleh sebagian kelompok. Jadinya pergerakannya jauh lebih stabil gitu ya. Jadi ini pertimbangan di window dressing hari ini ya, persiapan di bulan Desember nanti. Nah, tadi saya bilang kalau kalian masih baru, kalian bisa buka di YouTube ya, ketik aja Chris Aprilioni, di situ ada playlist yang harus kalian lihat itu nih, e-learningnya ini nih, gitu. Buat kalian belajar, kalian bisa analisa sendiri saham-sahamnya. Untuk Astra keluar dari Syariah, ngaruh nggak untuk window dressing tahun ini? Nah, itu hari ini ada keluar di berita ya, di grup info itu ada saya kasih screenshot tuh tampilan cuplikan berita depannya yang bentuknya gambar bukan bentuk tulisan. Nah, kalau baca di situ saya juga ada kasih pertimbangan di koran itu, di kontan. Saya bilang keluarnya Astra dari efek syariah itu nggak terlalu berpengaruh karena syariah kan salah satunya memang akibat dari hutang ya. Astra mungkin hutangnya kelihatannya lebih gede nih dari 45%. Gitu, makanya keluar tuh dari efek syariah. Tapi ya Astra kan masih di LQ45 gitu. Toh juga perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah memang kelihatannya lebih stabil, lebih safe gitu. Makanya ya biasanya perusahaan-perusahaan yang keluar dari syariah juga ya kadang ya tetap pasti bisa naik gitu. Nggak perlu terlalu takut gitu. Cuma kan balik lagi ya, beberapa orang cuma mau beli sahamnya saham-saham syariah. Tapi is okay kok sebenarnya. Dari sisi kinerja Astra mulai naik lagi, penjualan mobil mulai naik lagi. Justru sekarang ya kalau mau ngumpulin untuk jangka panjang justru juga cukup menarik gitu. Apalagi Astra Algor Lestarinya juga CPO-nya kan mulai naik juga. Terus United Tractor anak usahanya juga batubara mulai naik juga gitu ya. Terus bagian medianya ya kayak fotokopi dan lain-lain itu juga ya kalau ekonomi jalan, sekolah mulai jalan ya itu kan mulai naik juga tuh ke depannya. Jadi ya masih cukup oke kok sebenarnya Astra. Oke, jadi ini ya monthly market update dan penjelasan untuk window dressing di bulan ini. Ada pertanyaan lagi? Window dressing itu kan taktik perusahaan untuk mempercantik laporan keuangannya. Nah, yang dipercantik itu biasa laporan keuangan akhir tahun kan, yang berarti baru keluar sekitar Maret. Berarti sebenarnya window dressing itu bukan after effect dari laporan keuangan akhir tahun, tapi efek dari asumsi yang tindakan window dressing. Ya, jadi window dressing ini bukan untuk laporan keuangan. Window dressing ini harga sahamnya diangkat supaya laporannya bagus gitu. Jadi bukan nanti Maret baru efeknya, tapi efeknya itu ya Desember ini. Gitu. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan laporan keuangan, laporan tahunan gitu. Untuk jadi acuan ya gitu. Atau kalau reksadana kan beberapa ya mereka tanpa perlu laporan keuangan mereka udah dapat rilis tuh di tahun 2020. Mungkin Januari udah keluar tuh rilisnya. Mana reksadana yang mencatatkan kinerja yang paling baik. Kan juga diadu tuh. Orang-orang juga pasti nyari tuh. Mana reksadana nomor 1 yang returnnya paling tinggi, kan pasti nyari begitu.
gitu. Nah itu efeknya dilakukan di Desember gitu. Emiten rokok bagaimana Pak Kris kedepannya menurut Pak Kris, especially WIM? Ya WIM dari sisi laporan keuangan bagus ya, pendapatannya masih cukup bagus, meningkatnya juga cukup signifikan, harga sahamnya juga masih stabil, harganya nggak turun, masih berada di atas EMA 20, ya menurut saya sih masih cukup bagus gitu. Apalagi dengan cukai rokok yang naik, orang pasti nyari rokok yang harganya murah. Nah WIM itu salah satu rokok yang termasuk dalam kategori murah gitu. Jadi ya mungkin orang akan beralih tuh, atau yang anak-anak muda ya, anak-anak kecil yang rokok itu kan kalau beli yang harga rokok mahal mungkin mereka udah nggak sanggup, ya mereka pasti akan tetap ngerokok, jadinya mereka beli rokok yang mungkin kayak Wismilak gitu ya, jadinya ya mungkin akan menjadi tambahan pendapatan tuh dari WIM. Apakah window dressing itu lebih ke LQ45 aja yang terdapat kesempatan pada emiten composite, mining, and property lainnya juga? LQ45 kan termasuk pada semuanya itu gitu. Mining ada LQ45-nya, properti juga ada LQ45-nya. Jadi ya prefer ke saham-saham LQ45 di sektor-sektornya. Kan tadi kita udah bahas tuh mana sektor-sektor yang belum jalan. Gitu. Nah, cari sektor-sektor yang belum jalan tapi LQ45-nya. Gitu. Apalagi yang banyak dipegang sama reksadana. Gitu. Apakah COVID-19 masih mempengaruhi kenaikan IHSG? Ya, tapi nanti pergerakan vaksinnya. Mungkin Desember masih akan euforia dulu, nanti Januari atau Februari baru mulai pusing. Kenapa pusing? Vaksinnya ternyata sulit digunakan, atau vaksinnya tidak efisien, atau vaksinnya butuh kulkas yang sangat dingin misalnya gitu. Nah itu baru mulai itu muncul supaya apa? Supaya IHSG-nya nanti turun gitu. Jadinya ya sekarang IHSG lagi euforia, semua berita jelek pun jadi berita bagus ya. Jadi ya nggak terlalu ngaruh. Tapi nanti ketika sudah selesai, nah nanti baru mulai muncul berita-berita jeleknya. Jadi ketika naik jangan pernah mikir sahamnya turun, ketika turun jangan mikir sahamnya akan naik. Stick kepada aliran pergerakan sahamnya. Saham naik ya pikir hanya pada naik. Saham turun itu nanti kita pikirin gitu. Jadi kalau kalian sahamnya lagi naik, kalian mikirnya wah nanti turun. Saya yakin 100% kalian pasti akan jual cepet-cepet, akhirnya kalian nggak jadi cuan. Ketika kalian mau masuk lagi, kalian nggak berani masuk karena lihat harga sahamnya terlalu tinggi. Jadi takut. Terus kalian nunggu, berpikiran nanti harga sahamnya bakal turun. Ternyata harga sahamnya naik terus. Ya nggak? Setelah harga saham naik terus, nanti mungkin di harga pucuk. Kalian yang capek nunggu, kalian beli. Nah ternyata itu udah di harga pucuk. Ketika kalian beli, dia mulai turun. Gitu. Jadi perhatikan, ketika naik jangan mikir turun. Ketika turun jangan mikir naik. Selalu stick, selalu ikutin arus, jangan pernah ngelawan arus di bursa. Setelah window dressing Januari biasa pergerakan gimana? Itu nanti di bulan depan kita bahas. Window dressing ini lebih rekomen nampung sama LQ45 daripada second liner Kako. Ya kalau kalian lihat ya lebih safe sebenarnya LQ45. Kan dari tadi saya bilang 10 tahun terakhir rata-rata kenaikan LQ45 itu lebih tinggi daripada kenaikan IHSG. Gitu. Jadi ya prefer LQ45 aja, itu akan jauh lebih safe daripada kalian sibuk nyari saham lain second liner yang kalian pikir kemungkinan naiknya bisa lebih tinggi daripada LQ45, ternyata nggak naik. Itu kan lebih sedih. Di saat kita harusnya cuan, malah nggak jadi cuan. Gitu. Chris, jadi kalau saham yang kita pegang sekarang ini di Desember nanti, kalau minggu kedua akan lebih profit, kita jual sebelum minggu kedua gitu ya, lalu pungut lagi di akhir minggu kedua daripada kita keep sampai akhir tahun. Ya, itu kalau dari secara histori ya, dalam satu bulan. Minggu kedua itu biasa mulai drop sampai akhir minggu kedua. Jadi kalau kalian mau trading mungkin dalam satu bulan ya, trading cepatnya, mungkin ya ketika mulai drop, kalian keluar dulu, nanti kalian tampung sekitar 1 minggu setelahnya, baru kalian tampung. Gitu. Atau kalau kalian bisa analisa, kalau ya udah ikut stock school ya kalian bisa jagain tuh saham-sahamnya, ikutin aja analisanya di stock school. Gitu. Jangan ketika kalian jual buru-buru, wah gua punya cash banyak nih, harus beli, enggak juga, belum tentu gitu. Kadang bertahan itu juga salah satu strategi, kadang nggak beli apa-apa itu juga salah satu strategi gitu. Emiten second liner menurut brokers yang paling menarik dimasukkan di watchlist, ada di tabel, cek aja di tabel. Di luar LQ45 itu second liner gitu, dan itu cukup bagus. Kenapa makanya bisa masuk ke tabel? Mungkin nggak IHSG 6000? Mungkin aja gitu. Mau nanya Pak Kris untuk sesi 1, kalau TINS deleted nggak tercantum di MSCI tapi ditambah di small cap, apakah
Maksudnya saya nggak ngerti. Teens kan nggak masuk, Teens kan nggak ada dihapus gitu, jadi nggak masalah. Bris masih belum bisa masuk tabel, Pak. Kayaknya hari ini Bris ditutup di atas 1400 ya. Kalau dia di atas 1400 harusnya dia masuk tabel sih. HMSP deleted dari HMSCI, dia nggak dipindah ke big cap atau all cap lainnya. Artinya MSCI lihat HMSP prospeknya nggak gitu menarik lagi dibanding emiten lain kah? Ya bisa jadi gitu. Tapi ingat, MSCI juga pernah bisa salah. MSCI pernah masukkan Rimo waktu di harga 200, Rimo turun sampai ke 50. MSCI pernah masukin MYRX, MYRX turun sampai ke harga 50. Jadi siapa bilang asing selalu benar gitu? Nggak juga. Jadi makanya kemarin saya bilang asing jual ya kita tampung, dan ternyata benar kan LPPF isunya bakal dijual, malah naiknya gila-gilaan tuh LPPF dalam sebulan terakhir gitu. XL juga ditampung dari 2.300 ya 2.200 kemarin tuh, sekarang udah 2.500-an gitu. Tapi di tanggal penjualan tanggal 30-nya itu ya lebih baik keluar aja dulu, kalau mau masuk lagi aja nanti. Rasanya apa kok ISG di 6.000? Ya Bu Berta kan kelihatan sendiri tuh. Waktu turun di hold ya sahamnya, untungnya Bu Berta waktu turun itu beli terus. Jangankan sampai 6.000, sekarang aja udah mulai profit kan, portofolionya udah mulai hijau. Gimana rasanya di 6.000? Gitu, siap-siap aja gitu. Apakah Bu Berta ikut stock school? Enggak. Bu Berta enggak ikut stock school gitu. Dia hanya konsisten pada apa yang dia lakukan. Bu Berta sebagai investor, saya selalu bilang kalau investor, harga saham yang kita beli itu turun, kinerjanya bagus, beli aja terus. Dan ternyata dilakuin. Dan ternyata ISG nggak perlu balik lagi sampai ke 6.700. Portofolio Bu Berta udah profit aja. Udah lebih tinggi tuh profitnya daripada tahun lalu. Dengan catatan saham yang kalian average down itu kinerjanya bagus, bukan perusahaan jelek, bukan perusahaan gorengan, bukan perusahaan abal-abal. Oke, ada lagi? Friend, proyeksi ke depan. Nah, kalau saham nanti mungkin kita bahas di grup aja ya. Kalian tanya aja nanti di grup, nggak masalah itu. Oke. Teens sebelumnya belum ada di MSCI, kemudian Teens dimasukkan ke dalam small cap MSCI. Artinya ini bisa jadi hold. Ya bisa. Kalau Teens masuk ya berarti kan bagus, berarti MSCI bakal beli. Gitu, berarti ya masih bisa hold, sama kayak Tower ya tadi gitu. Tower masuk ke MSCI ya hold aja, nggak masalah kan, berarti MSCI-nya bakal beli tuh Tower, berarti harga sahamnya bakal naik lebih tinggi gitu. Yang masuk sih nggak masalah, yang perlu jadi catatan adalah yang keluar, yang di delete dari MSCI. Oke, ada lagi? Happy cuan semuanya di minggu ini ya. Di mingguan ada 2 saham yang ARA. Setelah ARA masih naik lagi ya, IMASnya masih cukup tinggi, naik lagi hari ini 10%-an, bahkan tadi sempat belasan persenan, tinggi banget. Jadi ya happy cuan semuanya. Semoga minggu depan kita dapat saham lagi yang lebih bagus. Oke. INTP, nah kalau saham-saham nanti kita bahas di grup aja. Kalau kalian tujuannya buat invest, tanyakan di grup investor. Kalau kalian buat jangka pendek, tanyakan di grup trader. Oke. Cuman pastikan ya ketika kalian tanya sahamnya, apalagi kalian kelihatannya punya sahamnya, ya kalian tradingnya ya di CUC gitu. Kalau tadi itu ada yang gue keluarin, kenapa ya? Karena tiba-tiba gue cek portofolionya nggak ada uang gitu. Masuk ke JUC ternyata cuma buat ngambil nanya-nanya, cuma bikin gue sibuk gitu ya. Tapi nggak ada timbal baliknya buat gue, ya ngapain gitu loh, mending keluar aja. Oke, sip, thank you semuanya udah ikutin sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kita cuan lagi di bulan depan. Happy weekend, semoga cuan.